Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya dan Dr. Desti, SPA, dalam bincang-bincang seputar kesehatan anak. Hari ini nih kita akan mengupas tuntas bagaimana moms di rumah mampu mengenali serta melakukan tata laksana awal lah istilahnya Dokter Salma ya. Dan jangan sampai terlambat nanti dibawa ke rumah sakit atau ke dokter gitu. Oke, kalau sekarang gawatan pada saluran nafas, kegawatan, tanda-tandanya itu gimana sih dokter kalau anak kita tuh sedang mengalami gangguan pernafasan yang mengarah pada kegawatan? Iya, oke. Jadi saya ingin menyampaikan sedikit nih di awal bahwa ini sebenarnya digunakan untuk tim dokter atau para medis lah ya di rumah sakit bagaimana mengenali kegawatan pada anak. Tapi saya pikir moms di rumah sebenarnya bisa mempraktekkan ini. Jadi di Amerika diciptakan suatu prasat lah ya cara untuk mengenal kegawatan anak. Namanya segitiga kegawatan anak atau dengan istilah pediatric assessment triangle. Jadi segitiga moms. Artinya karena ada tiga sisi yang dinilai terutama, tiga sisi penting yang tiga poin penting yang dinilai untuk menilai anak ini dalam kondisi gawat atau tidak. Jadi ingatnya A, B, C, penampilan, pernafasan, breathing, sama change sirkulasi. Nah, jadi mam sudah tahu nih, kalau dedek tampilannya sepertinya tidak seperti biasa, lebih banyak tidur, mata sering lebih banyak terpejam, ngomongnya mulai ngelantur gitu ya, itu tanda kegawatan. Nafasnya juga, kalau ada bunyi nafas tambahan, kemudian nafasnya tampak cepat, polanya berbeda, terus ada tarikan dinding dada atau nafas cuping hidung, itu juga nggak normal. Nah, C-nya tadi warna-warna ya, Mams ya. Mudah-mudahan pengenalan segitiga itu bisa membantu jangan sampai si anak datang terlambat. Satu aja itu harus dibawa berobat, apalagi kalau muncul tiga-tiganya gitu. Kalau tiga-tiganya ibaratnya terlambat lah dibawa ya. Nah, itu tidak hanya di Indonesia Moms dipakai prasat atau segitiga penilaian kegawatan anak ABC tadi, itu dipakai di seluruh dunia sebenarnya. Nah, kembali ke pertanyaan Dokter Salma, bagaimana mengenali kegawatan nafas pada anak gitu ya Dokter Salma ya. Jadi Moms seperti yang disebutkan tadi, kita bisa melihat dulu bagaimana tadi upaya anak bernafas. Adakah kesulitan dia bernafas gitu ya? Pola nafasnya gimana? Misalnya biasanya, nah ini juga yang Moms perlu ketahui bahwa bayi di bawah 1 bulan, kemudian bayi yang di bawah 1 tahun, kemudian anak di atas 1 tahun sampai 5 tahun atau di atas 5 tahun itu jumlah nafasnya berbeda ya Dokter Sama ya, lebih banyak pada bayi. Jadi kalau kita ketahui bayi itu semuanya lebih banyak Mams, nafasnya lebih cepat, detak jantungnya juga lebih cepat. Nah jadi kalau dihitung dalam 1 menit, kalau bayi-bayi itu sekitar 40-60 kali, di usia 2 bulan juga hampir sama. Nah 2 bulan sampai setahun mulai berkurang. Jadi kalau di atas 30 kali itu tidak normal. Kalau kita orang dewasa, nafas kita sekitar 12-20 kali. Nah anak itu 1,5-2 kalinya orang dewasa gitu ya. Jadi jangan heran juga loh anak perubahan saya dari gitu. Iya, jadi Mams bisa memperhatikan kalau kecepatan nafasnya itu berubah dari biasanya gitu kan. Kalau biasanya anaknya bernafasnya santai, ini seperti ngebut gitu ya, Dokter Desti ya. Mungkin dilihat perubahan dari biasanya. Nah kemudian menilai frekuensi atau jumlah nafas itu juga pada saat kondisi anak sedikit tenang, jangan pada saat menangis, sulit kita ya, atau dia kalau habis lari-lari, satu lagi saat kecegukan. Saya punya pasien, saya saat ini sedang merawat pasien di ruangan, dia dengan bronkopneumonia, masuknya sesak banget. Tapi setiap kali saya visit, anaknya cegukan. Jadi saya bingung itu retraksi, cegukan kan? Itu retraksi apa-apa. Jadi setiap kali dia cegukan. Tapi kan mungkin ada pertanda yang lainnya. Jadi harus benar-benar dilihat dalam keadaan dan dilihat 1 menit ya Dokter Desti. Nah
Jadi kita hitungnya kalau bisa minimal lah 30 detik ya, kalau bisa 1 menit. Karena kan kalau misalnya anak ada juga yang polanya tuh awalnya agak mungkin dia habis aktivitas gitu ya, tapi kalau udah 1 menit biasanya kita bisa tahu ratanya berapa gitu. Nah, tadi kita bisa nilai kegawatan nafas dari 1 ya, Dokter Sama tadi jumlah nafasnya ya, kemudian cara dia bernapas, usaha nafasnya bagaimana. Nah, usaha nafas ini kalau kita sehari-hari kan tidak ada, jadi kita nafas tuh seperti gerakan yang pasif gitu ya, kita nggak perlu berupaya kuat gitu kan. Jadi inhale, masuk udara, kemudian dikeluarkan lagi. Jadi kita tidak perlu melakukan upaya apa-apa gitu ya. Nah, tapi pada anak yang mengalami sesak nafas gitu ya, atau orang yang mengalami sesak nafas, maka dia perlu bantuan otot-otot tambahan, otot-otot nafas tambahan. Nah, itu terlihat dengan cara dia bernafas. Tadi kalau dari muka yang kelihatan itu adalah cuping hidungnya kembang kempis, atau ada cara lain misalnya dia berupaya lebih banyak membuka mulut gitu ya. Terus yang kedua itu tadi yang Dokter Sama bilang, tarikan dinding dada atau retraksi gitu ya. Tarikan dinding dada atau retraksi itu menunjukkan bahwa otot-otot nafas yang digunakan tuh sangat banyak untuk membantu pernafasan gitu. Nah, gimana sih kita ngelihat tarikan dinding dada? Kita nggak punya manekin ya. Tapi Mams bayangkan saja, rongga dada itu kan banyak tulang-tulang iga ya. Jadi antara tulang iga tadi, otot-ototnya terlihat bergerak, atau di bawah gitu ya, di bawah tulang iga yang paling bawah itu juga terlihat tarikan gitu, atau di sebelah atas. Jadi tulangnya itu seperti tuts pianonya itu kelihatan gitu loh, kayak piano tulangnya gitu. Yang tadinya tulang-tulangnya nggak kelihatan. Nah, saat bernafas dia itu seperti ada kelihatan piano di dinding dadanya itu, tutsnya gitu kan nonjol gitu. Kelihatan tulangnya. Jadi kayak kita menarik nafas panjang gitu dan kuat gitu kan. Tapi kita nggak kelihatan lagi karena banyak lemak ya, Dokter Desti ya. Nggak kelihatan kan nonjol juga. Jadi pada anak-anak kan kelihatan. Nggak akan kelihatan sekeras apa saya menarik nafas tulang-tulang iganya. Jadi kalau anak-anak seperti piano, dinding dadanya itu kanan kiri nonjol seperti tuts piano, itu namanya retraksi, tarikan dinding dada. Jadi tandanya dia sedang berusaha bernafas dengan susah payah banget. Iya. Terus, nah tadi 2 ya, jumlah nafas, usaha nafas. Yang ketiga tuh suara nafas tambahan tadi yang seperti saya bilang. Adakah suara nafas tambahan yang terdengar ya, Mams ya? Nggak perlu pakai stetoskop sebenarnya ya. Kalau ada ngorok, biasanya yang umum yang mengganggu nafas tuh ngorok sama mengik ya, Dokter Sama, yang terdengar ya. Jadi kalau ada suara nafas yang seperti itu pasti anak mengalami sulit bernafas, karena kalau ngorok itu artinya ada sumbatan di jalan nafas. Nah, kalau mengik itu sumbatan jalan nafas bawah yang menyempit gitu ya. Nah, yang terakhir, yang keempat adalah adakah posisi bernafas tertentu. Misalnya nih, kalau kita pernah lihat orang asma gitu ya, dia sampai duduk dengan posisinya duduk sampai tangan ini memegang kursi. Jadi kayak tripod gitu istilahnya ya. Gitu. Jadi ada posisi-posisi nafas tertentu yang memudahkan si anak untuk bernafas. Jadi Mams, ada 4 hal itu yang bisa diperhatikan kalau anak mengalami kesulitan bernafas ya. Kalau ada tanda-tanda seperti itu ya harus dilihat ya. Jadi kalau biru, ada tanda biru juga ya, Dokter. Nah, kemudian terlihat biru. Ya, kemudian jika kegawatan nafas ini berlanjut, maka yang akan terjadi adalah anak mengalami kebiruan atau pucat, bahkan bisa penurunan kesadaran. Nah, itu biasanya udah sedikit late lah, terlambat ya, Dokter Sama ya. Jadi harapan kita dari tanda-tanda tadi, maka anak harus dibawa ke dokter lah kalau ada tanda-tanda kegawatan nafas.